Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jadi saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silahkan jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dan tentunya memakai masker. Nah, anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertengahan semester dan tentunya kita harus giat lagi belajar karena ini sudah mau penaikan kelas. Nah, baik anak sekalian, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, dengan materi gerak dasar lokomotor dan lokomotor sesuai irama. Jadi kita akan mengkombinasikan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama. Nah, tentunya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, itu yang pertama, setelah mengamati teks, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Jadi saya rasa materi kita kali ini cukup simpel dan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat memperhatikan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Baik, seperti itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Kita bisa melihat di gambar, ada benda hidup dan ada benda yang tak hidup. Nah, kita bisa melihat anak yang sedang bersekolah, yang sedang menuju sekolahnya, dan masuk dalam lingkungan sekolahnya, itu bisa dikatakan adalah benda hidup ya anak-anak sekalian. Di situ juga ada kucing yang sedang bertengger di tembok. Nah, itu juga bisa dikatakan namanya benda hidup. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi, tumbuhan itu dalam proses perkembangannya itu membutuhkan yang namanya matahari. Nah, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Jadi, dalam perlakuannya kita harus membantu benda tak hidup itu untuk berpindah tempat. Nah, benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin ya, anak-anak sekalian, kita bisa lihat di gambar. Itu biasanya benda yang tak hidup itu bisa berpindah tempat ketika menggunakan yang namanya mesin atau menggunakan yang namanya dinamo. Nah, kita bisa lihat di gambar ada orang yang sedang naik motor. Nah, benda tak hidupnya itu adalah motor. Nah, kita bisa melakukan perpindahan tempat dari tempat pertama ke tempat kedua itu menggunakan motor. Nah, tentunya motor menggunakan penggerak ya, itu menggerak itu menggunakan mesin. Tentunya mesin itu mempunyai bahan bakar. Nah, tentunya kalau mesin motor itu biasanya menggunakan bahan bakar BBM.
Seperti itu. Nah, benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa melihat ada Edo, Beni, dan Lani itu sedang bermain di pekarangan rumah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai benda hidup. Nah, kemudian ada juga burung yang sedang terbang, itu juga dikatakan benda hidup. Nah, tentunya ada juga ini dikata anjing ya. Nah, ini juga benda hidup karena dia bisa berjalan, berlari, tentunya berpindah tempat. Nah, kita akan mencoba membahas yang namanya gerak berjalan. Jadi anak-anak sekalian di sini akan dibantu oleh Edo. Nah, yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan seperti yang ini ya. Kemudian kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Nah, ini sudah dikepalkan ya. Ini tangan kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, seperti ini ya. Kita cukup berjalan santai saja seperti biasanya. Kemudian tangan itu diayun di samping badan, ini untuk menjaga keseimbangan. Nah, kemudian berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Saya rasa kita bisa sesuaikan dengan langkah kita. Nah, seperti ini akan diperhatikan oleh Edo. Dia sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Edo ini dikatakan benda hidup karena dia bisa berjalan. Tentunya itu yang tadi kita lakukan, itu berdiri tegak dan pandangan ke depan, dan kita mulai berjalan sambil mengepalkan tangan. Tentunya kita juga mengayunkan tangan. Ini untuk menjaga keseimbangan dalam berjalan. Tentunya kita berjalan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Jadi anak-anak sekalian, sambil kita berjalan kita juga berhitung. Kita sesuaikan dengan langkah kaki kita. Seperti itu. Nah, setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Jadi kita akan mengkombinasikan antara gerak berjalan dan gerak berlari. Tentunya kita lakukan secara perlahan. Tentunya dari yang bergerak lambat, nah kemudian kita melakukan yang namanya gerakan cepat. Jadi itu kombinasinya, berjalan dan berlari. Nah, bagaimana melakukan gerak berlari? Itu yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Jadi, kaki kita sudah melayang ya. Biasanya itu kalau berjalan, biasanya kalau kaki kanan yang melangkah duluan itu sudah bisa kaki kiri yang ikut melangkah. Kalau yang ini, kalau yang melangkah satunya itu sudah ada yang melayang seperti ini. Jadi itu karena gerakannya dipercepat. Nah, seperti ini gerak berlari yang dicontohkan oleh Beni. Tentunya kita melakukan gerakannya secara cepat ya. Tentunya di sini kaki yang satunya bertumpu dan satunya melayang. Nah, sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, 8. Jadi pertamanya kita berjalan ya, kita mulai hitungan 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita siap berlari pada saat hitungan 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya, jadi ini gerakan bersambung dari berjalan kemudian kita berlari. Tentunya kita menghitung. Seperti itu ya anak sekalian, saya rasa kalian telah memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga.
Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Jadi di sini ini ada sekelompok ya, ini kita kategorikan ya, dia sedang berjalan. Ini ya, ini sedang berjalan, kemudian ini yang berlari. Jadi di sini sudah ada posisi start ya. Ini ada start, nah ini finish. Di sini kita bagi dua ya. Nah, ini yang 1 2 3 4. Ini kita berjalan. Nah, kemudian pada saat sudah hitungan kelima, nah itu kita berlari sampai finish. Bisa dilakukan seperti itu ya anak-anak sekalian. Saya rasa kalian telah memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, berjalan bersama sangat menyenangkan. Kita bisa memegang pundak teman di depan kita. Nah, berjalan bersama termasuk gerak berirama. Berjalan bersama melatih kekompakan. Jadi tentunya anak-anak sekalian, gerak berirama menyenangkan, dapat dilakukan sendirian, bisa juga dilakukan secara berkelompok. Nah, kita bisa melakukan gerak berjalan ini dengan gerak berirama diiringi lagu-lagu kesukaan. Tentunya anak-anak sekalian, gerak bebas berirama dapat dilakukan sendiri. Kita harus berani mencoba memperagakan gerak berirama. Contoh yang ada pada video kali ini yang akan kita jelaskan yaitu yang pertama gerakan maju. Jadi kita sudah bisa mengkombinasikan di sini gerakan yang pertama kita berjalan dan menepuk tangan. Cara melakukannya itu pertama berdiri tegak, tangan lurus di samping seperti ini ya. Ini yang pertama. Kemudian hitungan 1, kaki kiri melangkah maju ke depan. Jadi yang pertama itu kaki kiri. Ini berarti hitungan pertama. Ini kaki kiri. Kemudian hitungan 2, kaki kanan melangkah maju ke depan. Berarti yang ini. Kaki kanan yang maju melangkah ke depan. Kemudian hitungan ketiga melangkah maju ke depan. Nah, pada saat hitungan keempat, kaki kanan maju ke depan, rapatkan dengan kaki kiri sambil bertepuk tangan 1 kali. Jadi ini yang hitungan ketiga tadi itu tetap melangkah dengan kaki kiri. Setelah itu hitungan keempat kita menutup ya, rapatkan dengan kaki kiri, ini yang kaki kanan. Tentunya kita sambil bertepuk tangan 1 kali. Nah, kita bisa lakukan secara berulang-ulang. Jadi yang pertama ini ya, melangkah dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan, diulangi lagi dengan kaki kiri. Setelah itu kita melangkah, yang terakhir dapatkan dengan kaki kiri, dan tentunya tepuk tangan 1 kali. Saya rasa di sini tidak ada kesulitan untuk melakukannya. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita, nah seperti ini, melakukan gerakan maju, kita berjalan, tepuk tangan. Nah, kemudian kita berjalan lagi, tepuk tangan. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi saya rasa di sini tidak ada kesulitan. Kita bisa melakukannya secara sendiri, kita juga bisa melakukan secara berkelompok. Nah, kemudian yang kedua yaitu langkah silang. Jadi saya rasa gerakannya ini juga cukup sederhana. Yang pertama itu sikap awal berdiri tegak. Kemudian yang kedua, tangan lurus di samping badan. Jadi ini yang samping badan ya, ini. Kemudian hitungan 1, kaki kanan melangkah silang di depan kaki kiri. Ini ya. Ini yang kaki kanan. Kemudian hitungan 2, kaki kiri melangkah ke samping kiri, hitungan ketiga. Jadi setelah tadi ini melangkah ke depan kaki kiri, yang tadi kaki kiri itu malah melangkah ke samping kiri. Maksudnya dia di belakang kaki kanan. Nah, dia melangkah ke sini. Kemudian yang ketiga, hitungan ketiga, kaki kanan melangkah silang di depan kaki kiri. Hitungan keempat, kaki kiri
melangkah ke samping kiri. Jadi saya rasa ini hitungan yang sama ya. Jadi ini yang tadi, nah ini juga hitungan 1, 2, kemudian ini hitungan 3, 4. Jadi yang pertama itu kita melangkah dengan kaki kanan, setelah itu kaki kiri ikut melangkah ya. Melangkah ke belakang, ke dalam ya, di belakang kaki kanan. Seperti itu. Saya rasa di sini kita bisa melihat ilustrasi gambar dan bisa mencontohnya di rumah. Kemudian yang berikutnya itu gerak mengayun tangan. Pertama, sikap awal berdiri tegak. Kemudian kedua tangan lurus di samping badan. Ini yang dimaksud ya. Kemudian hitungan 1. Kedua lengan mengayun ke depan. Ini pertama kita mengayun ke depan. Ya, tentunya kita mengayun ke depan. Hitungan kedua, kedua lengan mengayun ke belakang. Nah, kita ayunkan ke belakang seperti ini. Jadi setelah tadi ke depan, kita ayunkan ke belakang seperti ini. Hitungan ketiga, kedua lengan mengayun ke depan. Nah, kembali mengayun ke depan. Setelah itu, hitungan keempat, kedua lengan diluruskan di samping badan. Nah, kita bisa melihat di sini ada langkah yang terlewatkan, itu tepuk tangan. Jadi, saya rasa anak sekalian, setelah kita melakukan mengayunkan ke depan dan ke belakang, kita bisa mengkombinasikan dengan tepuk tangan 1 kali, dan kita kembali tangan diluruskan di samping badan. Dan kita juga bisa mengulanginya kembali, itu mengayunkan tangan ke depan, mengayunkan ke belakang, kemudian kita tepuk tangan, sambil kita kembali meluruskan tangan di samping badan. Seperti itu. Saya rasa seperti itu anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik. Tentunya ada tugas pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara gerak berjalan sambil berlari. Kemudian yang kedua, coba kita lakukan gerakan tersebut ya. Itu tadi kita berjalan dulu. Itu ada hitungan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pada saat yang kelima kita sambil berlari. Seperti itu. Baik anak sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Baik. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya berolahraga. Nah, sekalian, jika kalian keluar rumah, silakan mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak. Nah, anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita masih berada di pembelajaran online ya. Jadi kita masih melakukan pembelajaran belajar dari rumah. Dan saya harapkan anak-anak sekalian bisa memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Nah baik, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak sekalian, jadi kita masih berada di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 2 yaitu hewan di sekitarku. Dengan materi gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama. Jadi kita bisa lihat ada katak yang sedang meloncat ya dan memutar. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari materi ini, tentunya kita akan meniru gerakan hewan. Karena pada materi kita kali ini itu menyangkut dengan tema 7 dan subtema 2. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Tentunya hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Ukuran badannya pun berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Nah, kita akan menirukan gerakan hewan seperti yang dilakukan oleh teman kita. Pada saat berada di ruangan kelas, dia mencoba untuk menirukan gerakan hewan dan ditebak oleh teman-teman kita. Nah, seandainya kita melakukan pembelajaran luring, nah kita bisa mempraktikkan gerakan seperti ini. Ada salah satu teman kita yang berdiri di depan, kemudian mempraktikkan atau menirukan gerakan hewan, dan anak-anak sekalian yang menebak yang berada di bangku. Nah, tentunya menirukan gerak kelinci ya. Jadi kita akan mencoba menirukan gerak kelinci. Nah, gerakan pertama yaitu menirukan posisi berdiri kelinci. Kemudian yaitu kedua tangan diletakkan di samping telinga, kemudian kaki sedikit ditekuk atau lututnya agak sedikit ditekuk. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Untuk gerakan pertama yaitu menirukan posisi berdiri kelinci. Nah, seperti teman kita akan mempraktikkan posisi berdiri kelinci. Tentunya tangan kita di samping telinga, kaki sedikit ditekuk ya, seperti ini yang dilakukan oleh teman kita. Nah, kemudian gerakan kedua yaitu menirukan gerak kelinci meloncat ya. Jadi ingat anak-anak sekalian, meloncat itu menggunakan tolakan dua kaki. Nah, kemudian kedua tangan diletakkan di samping telinga. Jadi ini ya, kaki sedikit ditekuk. Kemudian lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Jadi yang langkah ini itu untuk berdiri seperti kelinci. Kemudian yang berikutnya ditambah kombinasi yaitu melompat atau meloncat ke kanan satu langkah dan ke kiri satu langkah, seperti yang diperhatikan oleh teman kita. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian, menirukan gerak kelinci melompat atau meloncat karena menggunakan tolakan dua kaki. Nah, kemudian gerakan ketiga
yaitu menirukan gerakan kepala kelinci. Jadi setelah tadi kita menirukan cara berdiri, kemudian cara melompat ya, atau meloncat. Sekarang kita menirukan gerakan kepala kelinci. Itu kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk ya. Kemudian kepala menengok ke kiri 1 kali, kepala menengok ke kanan 1 kali. Nah, seperti yang diperhatikan oleh teman kita. Menengok ke kanan, kemudian menengok ke kiri. Seperti itu ya anak-anak sekalian, menirukan gerakan kepala kelinci. Tentunya ini bisa dipraktikkan di rumah. Kemudian gerakan keempat anak-anak sekalian yaitu menirukan gerakan badan kelinci. Tentunya sama yang tadi, kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kemudian kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, ini badan digoyang ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Saya rasa anak-anak sekalian bisa mempraktekkannya ini di rumah. Nah, hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Nah, ada hewan yang bergerak dengan cara melompat atau meloncat seperti yang dilakukan oleh katak. Nah, kita akan mencoba menirukan meloncat seperti katak. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan itu yang nomor 1 adalah badan jongkok ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Seperti ini tangan dan ujung kakinya. Ini menapak di tanah. Kemudian yang ketiga yaitu setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Jadi badannya ini sudah ada pada posisi melayang di udara. Seperti itu, meloncat seperti katak. Nah, seperti ini ilustrasi dari meloncat seperti katak ya, yang dilakukan oleh teman kita. Kita bisa melakukannya ini di rumah, tentunya harus pengawasan dari orang tua atau teman bermain kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memutar badan seperti katak. Jadi setelah kita melakukan yang namanya meloncat, nah kita mencoba mengkombinasikan yaitu dengan memutar badan. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan anak-anak sekalian yaitu badan jongkok. Sama halnya dengan yang tadi, kita jongkok seperti ini. Kemudian yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Ini kedua tangan, ini ujung kaki ya, ujung kaki yang menapak di tanah. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kondisi tersebut putarlah badan ya. Di sini kita bisa melihat ini memutar badan sambil meloncat. Jadi meloncat sambil memutar badan yang kita lihat di sini. Artinya dia berputar arah. Berputar balik setelah dia meloncat, dia berputar arah kembali meloncat. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Untuk praktiknya dalam hal meloncat dan memutar badan seperti katak. Saya rasa kalian telah memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, gerak meloncat dan berputar seperti katak yang dilakukan oleh teman kita. Tentunya di sini ini sedang melakukan yang namanya meloncat seperti katak. Nah, pas sampai garis yang ini dia kembali memutar badan ya. Jadi ini sudah ada gerakan kombinasi berputar seperti katak. Dia memutar kemudian kembali meloncat seperti katak. Nah, itu bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Setelah kembali di sini kita melakukannya kembali ya. Meloncat lagi kemudian kita memutar. Nah, jadi kita bisa menggambar di sini anak-anak sekalian supaya kalian lebih memahami lagi. Jadi di sini areanya itu kita berputar ya. Jadi di sini kita berputar ya. Kita berputar di sini. Nah, dari area sini sampai sini itu kita
meloncat ya anak-anak sekalian. Seperti itu. Setelah sampai di garis, nah kemudian kita berputar ya, berputar di sini seperti yang dilakukan oleh Edo. Dia berputar, kemudian dia kembali meloncat sampai ke garis awal ya. Jadi sini anggaplah di sini start ya. Di sini start, kemudian di sini finish. Finishnya itu kita berputar arah. Seperti itu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi sekarang kamu pasti bisa melakukannya ini di rumah, yaitu meloncat dan berputar seperti katak. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, tentunya ada tugas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara meloncat dan berputar seperti katak. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, coba kita lakukan gerakan tersebut, yaitu kita mencoba mempraktikkan meloncat dan berputar seperti katak. Nah, seperti itu anak-anak sekalian tugas kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami, silahkan amati kembali videonya dan silahkan amati gambar-gambar yang telah saya buat. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Nah, baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik anak sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah, serta membantu orang tua. Selain itu, anak-anak sekalian jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan, karena sekarang masih pandemi COVID-19 dan tentunya selalu berolahraga. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak. Nah, baik anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya kita sudah masuk ya pada pertengahan semester. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa supaya apa nantinya yang kita pelajari dan praktekkan bersama itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada kali ini kita masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dengan subtema 3, tanaman di sekitarku, dengan materi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor menekuk dan meliuk. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan menirukan gerakan tanaman. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, baik,
Nah, gunakan dadu untuk bermain menirukan gerakan tanaman. Jadi pada kali ini kita akan mencoba menggunakan dadu untuk bermain menirukan gerakan tanaman. Nah, lemparkan dadu, kemudian tirukan gerakan sesuai gambar yang muncul. Jadi di dadu itu berbagai macam gambar ya, di setiap itu ada nomor 1 sampai 6. Nah, berlatihlah dan pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai gerakan ini. Nah, lakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan ini. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat di situ. Ini adalah gambar kacang ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan gambar yang berbeda. Tentunya nantinya itu gerakannya pun juga berbeda. Nah, kita akan menirukan gerakan tanaman. Jadi anggaplah yang di sebelah kiri ini adalah dadu ya. Nah, ini bisa juga kita buat dadu sesuai dengan yang ada di sebelumnya tadi, ada gambarnya ya. Kalau yang ini cuman angka saja atau titik-titik yang berjumlah misalkan 2, 3, 6. Kalau yang ini ada tulisan 1, 2, 3-nya dan ada pula gambarnya. Nah, yang pertama kita menirukan gerakan tanaman. Kita bisa lihat ini untuk gambar nomor 1. Ketika nanti kita lempar dadu dan muncul gambar nomor 1 atau titik 1 ya. Nah, itu kita harus melakukan posisi duduk, kemudian badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Seperti yang ini ya. Itu kalau kita lempar dadu dan muncul gambar 1. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ketika muncul gambar 2 atau muncul titik 2 ya pada dadu yang kita lempar. Nah, kita harus melakukan yang namanya posisi duduk, kemudian badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan seperti yang ini. Jadi tangan ini kita selonjorkan ke depan. Kalau yang muncul adalah angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ketika muncul nomor 3 atau titik 3 seperti ini. Ketika kita lempar dadu dan muncul nomor 3, itu kita harus melakukan yang namanya posisi duduk, tangan di samping. Seperti ini gambarnya. Dan ini anak yang sedang melakukan yaitu Beni. Sekira seperti itu untuk yang nomor 3. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Nah, ketika nomor 4 dilemparkan dan yang muncul adalah nomor 4, itu kita harus posisi duduk, kemudian tangan di belakang, kemudian badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Jadi pandangan kita mengarah ke atas, kemudian tentunya badan kita ke belakang. Ini ketika kita lempar dadu dan muncul angka 4 ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika kita melempar dadu dan yang muncul adalah angka 5 seperti ini dan ada gambar tanamannya seperti ini, maka kita harus dalam posisi berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas seperti yang dilakukan oleh Beni. Itu dia berdiri tegak, kemudian tangannya lurus ke atas. Nah, kemudian yang keenam yaitu ketika kita melempar dadu dan yang muncul adalah titik 6 atau yang dadunya itu gambar seperti ini dan ada angka 6. Maka yang harus kita lakukan adalah posisi berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas, dibuka tutup seperti gerakan daun tertiup angin. Jadi tangan kita setelah rapat kemudian dimekarkan atau disejajarkan seperti ini. Saya rasa anak-anak sekalian telah memahami materi kita mengenai gerakan tanaman, khususnya mengenai gerakan tanaman kacang. Nah, gerakan tanaman sungguh indah. Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Jadi anak-anak sekalian, jika kita melakukannya secara rutin, itu akan membantu kita menjadi lebih kuat dan sehat.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan menirukan gerakan tanaman seperti yang ada di video. Nah, gambar ini adalah gambar pohon kelapa, jadi pohonnya itu tinggi dan kuat. Nah, kemudian pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Jadi kita akan menirukan gerakan ini ketika melambai-lambai atau tertiup angin. Nah, selanjutnya yaitu gambar ini gambar pohon bambu. Misalkan ini gambar pohon bambu. Itu pohonnya tinggi dan gemulai. Jadi pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Kemudian batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah, kita akan menirukan pertama gerakan pohon kelapa, yang kedua gerakan pohon bambu. Nah, sambil mengenal tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Yang pertama menirukan gerakan tanaman, ini pohon kelapa ya. Jadi jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kita harus berdiri sendirian. Jadi kita berdiri ketika disebut pohon kelapa. Nah, seperti ini praktik yang diperhatikan oleh teman kita. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami karena ini gerakannya sangat sederhana. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon bambu. Selanjutnya, ini pohon kelapa. Cukup berdiri ketika melakukan yang namanya gerakan pohon kelapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pohon bambu. Jadi jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kita harus berpegangan tangan bersama 4 teman kita. Tetapi jika kita tidak atau hanya sendirian, kita bisa cukup meluruskan tangan ke atas seperti yang dilakukan oleh teman kita seperti ini ya. Jadi contohnya kita akan melihat gerakan dari teman kita mengenai gerakan pohon bambu. Nah, seperti ini tanpa bergerak ya. Saya rasa anak-anak sekalian sudah memahami gerakan ini. Nah, selanjutnya yaitu angin sepoi-sepoi. Jadi jika guru atau teman kita menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru atau cepat, karena di sini kita disuruh untuk perlahan-lahan saja dalam menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Nah, akan diperhatikan oleh teman kita mengenai gerakan angin sepoi-sepoi. Ya, jadi kita gerakannya perlahan saja membuat badan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu angin badai. Nah, jika guru atau teman kita menyebutkan angin badai, nah kita menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jadi yang tadi itu angin sepoi-sepoi itu lambat. Nah, sekarang angin badai ini cepat ya. Kita harus lakukan gerakannya secara cepat. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, gerakannya itu harus cepat ya, karena memang angin badai berarti angin yang sangat besar tiupannya. Nah, kemudian selanjutnya dari teman kita lagi angin badai. Nah, jadi gerakannya ya harus dilakukan cepat. Nah, gerakan yang terakhir yaitu pohon roboh. Nah, jika guru atau teman kita menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Jadi tentunya kita harus jongkok ketika teman kita menyebutkan yang namanya pohon roboh. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita, ketika disebutkan pohon roboh itu langsung jongkok ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya seperti ini dilakukan oleh teman kita. Jadi juga gerakannya juga jangan terlalu cepat ya, usahakan kita bisa melihat dulu yang bagaimana gerakan pohon roboh tersebut. Nah, misalnya dari teman kita pohon roboh, nah seperti itu. Nah, kita akan melihat gerakan kombinasi ya dari teman kita, mulai dari tadi pohon kelapa, pohon bambu, angin sepoi-sepoi, angin badai, dan pohon roboh. Menirukan gerakan tanaman. 1 pohon kelapa, 2 pohon bambu,
3. Angin sepoi-sepoi. 4. Angin badai. 5. Pohon roboh. 6. Menghadap ke depan. Selesai. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ada tugas ya untuk kita kali ini. Yang pertama, tuliskan cara menirukan gerakan tanaman kacang. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut. Nah, seperti itu ya tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik, demikian materi kita. Jika anak-anak sekalian belum memahami, silakan amati kembali videonya dan diulangi berulang-ulang. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya berolahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya memakai masker. Nah, baik anak sekalian, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, jadi kita sudah masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 4 yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dengan materi gerak dasar menekuk dan meliuk dalam aktivitas gerak berirama. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Jadi anak-anak sekalian, intinya pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai menekuk dan meliuk. Dan saya rasa gerakan ini telah kita praktekkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman ini materi ulangan ya, jadi saya harapkan kalian bisa kembali memahami materi ini. Nah, baik anak sekalian, kita akan bercerita ya. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil.
Kemudian bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Nah, lihatlah badan para pemain pada gambar di atas. Nah, anak-anak di atas itu sedang memainkan, yang pertama itu dia sedang bermain yang namanya tenis meja. Kemudian gambar berikutnya dia sedang bermain badminton. Nah, badannya meliuk ke kanan dan ke kiri mengejar bola. Jadi, yang satunya itu dia mengejar bola pingpong, yang satunya itu mengejar bola shuttlecock ya, shuttlecock namanya kalau dalam olahraga badminton. Nah, kita akan mencoba menirukan gerakan tersebut dari anak tersebut ya, yang tadi sedang bermain bola tenis dan badminton. Nah, gerakannya itu cukup mudah. Itu yang pertama, kita berdiri tegak, kemudian menyamping seperti ini, kemudian tangan kita di atas kepala, yang satunya itu di depan dada. Kemudian dilakukan lagi berdiri tegak dan diulangi, cuman ini berlawanan arah dengan yang sebelumnya. Gerakannya ini seperti ini. Nah, saya rasa gerakannya ini cukup simpel dan sangat mudah untuk dipraktikkan. Yang jelas intinya kalian telah memahami gambar dan menyimak-nyimak dengan baik. Nah, gerakan kedua itu juga cukup simpel, jadi kita tinggal membungkuk dan tangan kita dijulurkan ke bawah. Kemudian untuk kedua kita jongkok dengan tangan direntangkan ke depan seperti yang ada di gambar. Kemudian kita kembali bungkuk seperti ini dan berdiri tegak. Contoh gerakannya itu seperti ini. Nah, saya rasa di sini juga tidak ada kesulitan untuk dipraktekkan di rumah karena gerakannya itu sangat mudah dan simple dan tentunya tidak terlalu banyak membutuhkan energi. Nah, sekalian seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di bawah. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Jadi anak-anak sekalian, kita juga harus sering rajin berlatih. Karena dengan berlatih kita dapat melakukan gerakan tersebut yang seperti yang dilakukan oleh pesenam. Nah, kita akan mencoba gerakan meliuk. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Itu yang pertama. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Itu yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Jadi, untuk gerakan pertama kita berdiri tegak. Dan yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan. Nah, baru kemudian yang ketiga itu mulailah memutar badan ke arah seperti yang ada di gambar dari A sampai F. Itu kita akan memutar badan. Yang pertama, ke arah bawah atau membungkukkan badan. Jadi setelah tadi kita merentangkan tangan ke depan, kemudian kita membungkukkan badan ke bawah. Kemudian kita putar ke kiri bawah. Kemudian kita putar lagi ke samping kiri. Ya, seperti yang dilakukan oleh gambar. Kemudian putar lagi ke kanan, kemudian kita melentingkan badan ke atas ya, maksudnya dia agak ke belakang. Jadi badan kita terasa mendongak. Kemudian ke kanan atas ya, baru keputar di kiri atas. Seperti itu maksud dari gerakan meliuk tersebut. Saya rasa anak sekalian telah memahami gerakan ini. Nah, untuk ilustrasinya seperti yang dilakukan oleh teman kita. Saya rasa tidak ada kesulitan dalam mempraktekkan gerakan meliuk ini. Jadi teman-teman kita telah mempraktekkannya dan saya rasa semuanya tidak ada kesulitan ya dalam mempraktekkan gerakan ini, meskipun ada beberapa yang masih keliru.
Tapi saya rasa itu tidak jadi persoalan karena setelah kita melihat video teman kita yang sudah benar, saya rasa anak sekalian telah memahami gerakan meliuk ini. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our Jadi ingat anak-anak sekalian, jadi gerakan ini yang pertama kita berdiri tegak, kemudian merentangkan tangan ke depan. Setelah itu baru kita memutar, itu yang pertama ke bawah, itu yang membungkuk. Dal, dal, rosa, sin, shin, swad, dod, dot, dot, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, he, waw, ya. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. Alif is for Allah, Ba is for Bismillah, Ta is for Taqwa, and Tha for Thawab. Jim is for Jannah, Ha is for Hajj, Ha is for Khalid, and Dal for Dawood. Dal is for Dhahab, Ra for Ramadan, Zain is for Zakat, and Sin for Salam, Salam. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet. Nah, anak sekalian, teman kita yang sebelah kiri mencoba gerakan meliuk dengan dia menghitung 1 sampai 8. Jadi anak sekalian, jika dalam mencoba melakukan praktek di dalam teksnya itu tidak terdapat kita diperintahkan untuk menghitung, jadi kita tidak usah menghitung. Cukup kita lakukan gerakan meliuk seperti yang ada di gambar. Makanya gerakan teman kita ini tidak berangkai karena dia menghitung 1 sampai 8. Ha is for Hidayah, Waw is for Wadud, and Ya is for Yawmuddin. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ro, Za, Sin, Shin, Son, Dod, Do, Dho, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, He, Waw, Ye. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ro, Za, Sin, Shin, Son, Dod, Do, Dho, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ye. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ro, Za, Sin, Shin, Son, Dod, Do, Dho, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The Arabic number. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, jika ada praktik silakan memakai pakaian yang sopan. Tentunya memakai baju yang rapi dan celana yang panjang. Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smile, beloved.
Nah, jadi itu tadi praktik dari teman kita. Saya rasa tidak ada kesulitan dalam memperhatikan gerakan ini, karena ini gerakan yang sudah kita praktikkan sebelumnya, cuman ini merupakan gerakan kombinasi. Jadi anak sekalian, ada tugas ya. Yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan meliuk. Saya rasa jawabannya ini ada tadi di video sebelumnya. Yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut ya. Jadi anak sekalian telah memperhatikan gerakan ini. Nah, baik anak sekalian, jika kalian belum memahami videonya, silakan ulang-ulangi kembali videonya dan memperhatikan gerakan temannya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.